Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya. Yang saat ini gagal bayar baik pinjaman online legal maupun ilegal ojo kendor ya. Sekali sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Jangan kendor semangatmu hanya gara-gara teror dan ancaman dari pihak pinjaman online. Kali ini saya akan bahas cukup serius nasabah di sidang di pengadilan secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog. Jangan lupa di like, di komen dan di share ya. PMP, yes. PMP, jaya, jaya, jaya. Ojo. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang membahas dan mengupas terkait masalah ancaman teror terkini dari DC pinjaman online, dari pinjaman online-nya ya, yang insya Allah ya membuat kalian tercerahkan lewat channel YouTube ini dan video-video yang disajikan. Nah, kali ini kawan-kawan saya akan bahas salah satu yang cukup penting untuk kalian semua, yaitu nasabah di sidang secara bersamaan ya, nasabah yang gagal bayar. Simak videonya ya, mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua dimanapun berada yang belum support dan belum dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah, murah, gratis ya. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton semua video-video yang bermanfaat dan berkualitas buat kalian semua ya. Nah, kali ini saya juga ingin mengajak kawan-kawan jangan hanya nonton YouTube-nya, tapi Anda juga tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan ya untuk join, link dan tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Saya sematkan juga di kolom komentar biar kalian mudah mencarinya. Sudah 51.000 lebih yang tergabung di sini dari Sabang sampai Merauke. Silakan tergabung. Cukup Anda menjawab seluruh pertanyaan ya, wajib dijawab. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, tidak bisa bergabung ya. Nah, satu lagi nih, saya infokan untuk kawan-kawan yang ingin memiliki kaos PMP Paguyuban Membasmi Pinjol begini nih. Nah, ya. Ini bisa digunakan ketika kita kopdar silaturahmi ya, tatap muka dengan saya. Bisa digunakan ketika DC datang. DC datang gunakan kawan ya. Banyak sudah teman-teman kita yang menggunakan ketika penagih lapangan datang ke rumahnya ya, biarin aja. Biar melek matanya. Ada PMP gitu loh. Untuk pemesanan ini nomornya. Ini nomor pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi ya. Nah, sebagai apresiasi teman-teman yang sudah memiliki kaos, artinya memiliki alamat yang jelas dan bisa dikirimi oleh kurir ya. Nah, setelah Anda mendapatkan resi, mendapatkan nomor resi atau dikasih resinya oleh admin saya, Anda akan dimasukkan secara otomatis oleh admin kami ya, admin saya masuk ke grup WhatsApp saya. Di sana ada saya dan kita bisa saling sharing ya. Anda bisa sharing, bisa curhat sesama anggota member, bahkan bisa sharing ke saya, bisa konsultasi ke saya ya. Oke kawan-kawan, silakan ya nikmati video kali ini. Jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Ini ada salah satu pertanyaan ya. Nih simak. Apakah ini benar? Kita lihat yuk. Seperti apa yang dipertanyakan oleh kawan kita satu ini. Saya bacakan ya dari awal ya. Jika terjadi gagal bayar, maka perusahaan pinjol berhak melakukan laporan ke kepolisian atas dasar penipuan dan penggelapan. Hak ini terbit dari perundang-undangan pada perusahaan pinjol untuk memperkarakan nasabahnya. Selain itu, perusahaan pinjol juga bisa memperkarakan hal ini secara lebih lanjut. Di sini kami melihat ada indikasi dari Anda untuk menyepelekan tanggung jawab Anda di sini atau bisa dibilang galbay. Kami tidak akan tinggal diam dengan cara Anda yang tidak kooperatif dengan tanggung jawab Anda di sini. Mau kami buatkan surat BAP penggelapan dana perusahaan kami di sini dengan cara Anda tidak kooperatif seperti ini, maka kami akan buatkan surat peringatan kepada Anda. Jika memang tidak ada itikat baik dari diri Anda sendiri, kami akan mempersulit semua akses terkait data diri Anda, entah dalam dunia kerja Anda yang kami putus sepihak, dan ketidaknyamanan jika sikap Anda pada keluarga Anda nantinya atas sikap Anda. Jangan anggap pesan ini main-main di sini. Sudah cukup bagi Anda terus diam dan kewajiban Anda kami terbitnya surat BAP yang kami layangkan ke Anda akan jerak dengan sikap dan kelakuan Anda yang tidak kooperatif. Jadi, jika memang Anda belum menyelesaikan tagihan Anda sampai saat ini, segera selesaikan atau cepat atau lambat kami akan ajukan surat BAP atas penggelapan dana perusahaan.
Jangan sampai kami bawa ke ruang persidangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda mulai lebih dulu. Jangan memperkeruh suasana keluarga, lingkungan tempat Anda tinggal, dan tempat Anda bekerja jika tidak mau berakhir dengan rasa malu yang Anda buat sendiri. Terima kasih. Potret nasabah Galbay yang disidang secara bersamaan. Tuh, potret ya. Nih, kalian lihat lagi nih. Nih ya. Ini katanya nasabah Galbay yang disidang secara bersamaan. Wow. Bohong. Gitulah, terbalik. Kawan-kawan mulai gila ya. Per 1 Desember ya. Ini 1 Desember saya buat video ini ya. 1 Juni lagi 1 Desember ya. Jadi dikirimlah foto bahwa sedang disidang nasabah-nasabah gagal bayar ini secara bersamaan. Hebat nih. Aturan mana ini? Bisa disidang secara bersamaan. Perkara yang mana, pokok perkaranya yang mana itu. Menunjukkan bahwa mereka dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun tidak ada perubahan. Menagih hanya bisa seperti ini. Sampai seperti ininya mereka menagih. Jadi tidak ada kemajuan dengan cara-cara yang lebih elegan, lebih elok, lebih berwibawa. Ya seperti ini diketawain lah. Nasabah itu bukan anak PAUD, bukan anak TK yang bisa ditakut-takuti seperti ini, sidang secara berjamaah, secara bersamaan. Emang lu pikir sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya di masjid kan? Ya ini koplok gitu ya, ini nih, orang seperti ini ya. Ya kawan-kawan, mungkin banyak di antara teman-teman yang menerima pesan ini bisa kaget, bisa shock. Ada yang seperti itu, ada. Itu mungkin bagi pemula yang belum stay tune di channel YouTube ini, yang mungkin belum banyak berkomunitas, belum banyak ya mencari-cari informasi terkait masalah gagal bayar. Mungkin bisa jadi shock melihat seperti ini. Ya, berdiri di dalam ruang sidang ya, secara berjajar seperti itu, berjejer ya dari kanan ke kiri ya, seperti sedang mendengarkan suatu putusan atau apa itu ya. Itu pasti membuat ngeri beberapa pihak yang belum menonton channel YouTube ini. Dia nggak ngerti bahwa itu adalah bohong. Itu adalah karangan yang dibuat oleh mereka. Jadi kalian yang mendapati seperti ini, please ya, nggak usah kalian pikirkan. Ini adalah bohong, ini adalah karangan, ini adalah bualan dari mereka. Mereka sengaja membuat seperti ini untuk membuat Anda takut, agar Anda segera bayar. Hanya itu saja, selebihnya tidak ada yang lain. Itulah cara mereka untuk melumpuhkan pikiran Anda, untuk membuat takut kalian, untuk membuat stres Anda, untuk membuat depresi Anda. Dengan kiriman seperti itu tentunya mereka berharap target yang dikirimkan seperti ini langsung depresi. Padahal sebenarnya yang depresi akhirnya mereka, para desa yang mengirim pesan seperti ini. Depresi lah. Nasabah dikirimi seperti ini udah pada pintar semua. Apalagi sudah tergabung di grup PMP, apalagi sudah tergabung di channel YouTube ini, apalagi sudah tergabung di grup Facebook Paguyuban Membahas Pinjol. Ketawa mendapati seperti ini. Kasihan sebenarnya, kasihan ya. Mereka itu sebenarnya entah ini mungkin ada yang menyuruh untuk melakukan seperti ini. Entah itu bosnya, supervisornya atau siapa gitu. Coba kirimkan seperti ini ya. Bikin suasana menjadi menakutkan dan menegangkan ya. Padahal sebenarnya tidak menegangkan. Yang justru menegangkan dan berdebar-debar adalah mereka, para DC pinjol ini. Apalagi setelah apa yang mereka kirimkan dibuatkan konten di channel YouTube ini, stres mereka. Pasti stres mereka, nggak bisa tidur ya. Waduh, katanya kan gagal gua. Kawan-kawan ya, situasi gagal bayar tentunya banyak sekali efek-efek kejut yang bisa kalian dapatkan. Kejutan-kejutan yang mungkin tidak kalian prediksi sekalipun, itu bisa saja terjadi. Kejutan yang mana bisa membuat jantung Anda mau copot, itu bisa terjadi. Ya, kawan-kawan hati-hati. Respon Anda lah yang menentukan semuanya. Ada beberapa kawan yang responnya sangat tidak baik. Menerima pesan seperti ini, tidak mencari tahu. Langsung, aduh, gitu. Nasabah sampai di sidang seperti ini. Nah, ada seperti itu responnya. Mereka tidak menggunakan akal sehat dan logikanya. Ya, sangat tidak mungkin lah. Mana ada di sidang secara bersamaan, logikanya juga kemana. Apalagi mereka bilang, akan dibuatkan BAP ke kepolisian. Memang semurah itu. Bentar-bentar buat BAP. Ada nasabah nggak bayar, buat BAP. Ada nasabah yang nunggak, langsung ke polisi buat BAP. Lah, emang polisi kacungnya dia? Emang polisi kacungnya pinjol? Emang siapa pinjol? Emang siapa DC pinjol? DC pinjol cuma kacung. Kacungnya pinjol.
Ya, asal kalian tahu, kacungnya pinjol, DC pinjol itu. Ya makanya nggak mungkin lah sekelas polisi bermartabat, berwibawa, ya aparatur negara mau diatur-atur oleh mereka. Suruh-suruh buat BAP, emang siapa mereka? Oke kawan-kawan, itu ya yang mau saya bagikan kali ini. Semoga mencerdaskan kalian semua dan menjadi wawasan terbaik dan terbaru buat Anda semua ya. Nah, bila kalian sudah paham dan mengerti, mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun, Anda tidak takut dengan kiriman-kiriman seperti ini. Apapun bentuknya, Anda sudah paham dan mengerti bahwa itu adalah hanya untuk menggertak kalian, untuk menyegerakan Anda bayar. Paham? Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di akhir video, saya akan sampaikan kesimpulan. Anda menerima kiriman seperti ini, abaikan, cuekin, biarkan saja. Ya, kita ketawain aja berjamaah. Kan mereka kirimnya bahwa nasabah sedang di sidang berjamaah. Kita ketawain berjamaah. Dari dulu nggak berubah ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Begitu aja permainannya. Nakutin, tapi nggak mempan. Karena nasabah itu bukan anak PAUD, bukan anak TK ya. Oke, stay strong ya kawan-kawan. Biarkan aja. Itu yang terjadi, biar terjadi. Biar mereka nyungsep dengan sendirinya ya. Yang bermasalah adalah mereka. Gagal bayar Anda tidak akan bermasalah bagi Anda, kecuali dengan selik OJK. Ya, kemungkinan besar itu pun ya, kemungkinan besar antara terjadi atau tidak ya, karena di random ya. Dan kemungkinan besar juga Anda akan ditelepon atau akan di WhatsApp, akan dikirim pesan-pesan ke kontak darurat Anda atau di kontak-kontak Anda yang lainnya ya. Itu saja sih, resiko yang lainnya nggak ada. Nggak usah takut ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Terima kasih, saya pamit ya. Sehat selalu, limpah berkah, lancar dan mudah dalam setiap usahanya. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.